kita terhadap Tuhan. Kita nyanyikan dengan mengangkat Tuhan.
ini apa-apa Tuhan. Tapi ini kami Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Kami datang menyembahmu, kami duduk di kakimu Tuhan. Kami membalas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan ke tempat ini, kami tetap melihat bahwa anugerah kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang perjalanan kami ke tempat ini, Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami. Kami membawa yang terbaik Tuhan. Kami membawakan persembahan kami, penyembahan kami, bahkan roh, jiwa, tubuh kami membawa kepada Tuhan. Kami mau duduk seperti Maria Tuhan di kakimu. Kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus untuk kiranya mendengarkan suaramu lewat kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami tidak ada yang terlewat. Kami semua akan diurapi, diberkati. Kami semua akan dikuatkan dan diteguhkan. Kami berdoa Tuhan buat anak kami Bernard Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa buat Opung Boru Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih datang lagi berdiri.
kami pagi ini. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan berkata-kata bagi kami. Mari Bapa berfirman bagi kami sekalian, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanggal 3 kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibangkitkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Kalau Tuhan Yesus dibangkitkan, maka iman kita, kepercayaan kita juga mesti dibangkitkan. Hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita juga mesti dibangkitkan. Bapak Ibu, kenapa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Jadi ketika Yesus dibangkitkan itu ada pengharapan. Ketika Yesus dibangkitkan ada hari esok. Sehingga saya mengambil perikop kebangkitan kita. Yang bangkit bukan lagi Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi sekarang yang harus bangkit kita. Tapi kan kita belum meninggal. Iya, kita kan belum meninggal. Nah, yang harus bangkit adalah iman kita. Yang harus bangkit adalah pertumbuhan kita. Jadi jangan loyo terus Bapak Ibu. Semuanya harus bangkit. Kan kata lagu tadi, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Nah, dalam kebangkitan kita tidak gentar menghadapi apapun. Apalagi cuma sekedar piknik ke Pangandaran, apa yang perlu digentarkan? Nggak perlu gentar cuma menghadapi itu gitu, ya. Wah, amin. Pendetanya udah teriak keras. Nah, jadi ketika kita sudah bangkit, apapun yang akan kita hadapi, kita tidak perlu gentar. Tuhan beserta kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Jadi dengan Tuhan Yesus nggak ada yang susah. Tahun 2016 akhirnya saya punya hutang 1,5 miliar. Saya mulai bertanya, Tuhan ini bagaimana? Tuhan bilang, ya, kamu kan punya Tuhan. Pada saat itu ada orang yang datang kepada saya minta didoakan. Ternyata utang dia 3 miliar. Kurang 1,5 miliar, makanya buka utang 3 miliar. Itu saya tantang. Percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bisa melunasi hutangmu? Percaya. Yakin? Yakin. Kalau begitu kita berdoa ya, minta Tuhan Yesus yang melunasi hutangmu. Jadi saya berdoa untuk orang itu karena saya percaya dalam Tuhan Yesus ada hari esok. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa hari esok. Kebangkitan Tuhan Yesus bawa kemenangan. Katakan, bisa nggak Tuhan Yesus bayar hutangmu? Bisa. Percaya, yakin. Andalkan Tuhan ya. Sekarang jangan lagi minjem kemana lagi. Fokus lunasi hutangmu 3 miliar. Saya doakan Bapak Ibu. Sebulan kemudian dia telepon, puji Tuhan Pak, hutang saya sudah lunas. 3 miliar lunas Bapak Ibu. Ayo urang mau doakeun 1,5 miliar lunas. Aduh, ternyata Bapak Ibu, saya yang punya hutang mendoakan orang yang berutang. Yang saya doakan sudah lunas, punya saya enggak. Baru tahun 2026 bulan Februari saya bisa bayar lunas hutang 1,5 miliar. 10 tahun menunggu.
berdoa 10 tahun. Jadi bulan Februari 2026 saya bisa melunasi hutang dan saya sudah bebas, gitu. Nah, waktu saya itu kemudian saya komitmen sama teman, nanti kalau hutang saya sudah lunas dan ada uang lebih, kalian nih para mahasiswa saya bawa mission trip ke Kalimantan Barat. Jadi saya baru hari Jumat ini hari pulang dari Kalimantan Barat, Bapak Ibu, bawa mission trip. Kenapa? Karena saya sudah bilang kalau hutang saya sudah lunas, kalian saya bawa ke mission trip ke Kalimantan Barat dan semua berjalan. Lalu ada satu hamba Tuhan, pendeta senior, belum pernah ke luar negeri. Bapak Ibu, kasihan sudah pelayanan hampir 40 tahun, saya pernah ke luar negeri. Saya tanya paspor. Dia bikin paspor. Begitu jadi, dia posting di Facebook, paspor sudah jadi. Bawa paspor nak, akhirnya dibawa. Ke mana sih nak? Kurang nyebrang ke Sarawak, karena Bapak Ibu dari Kalimantan Barat, dari Pontianak ke Sarawak itu cuma 7 jam. Jadi saya rental mobil dari Pontianak, selama 4 hari saya rental mobil, hari terakhir saya pakai Maxim. Gojek. Jadi rental mobil, lalu bawalah pendeta itu ke Sarawak, ke negara bagian Sarawak, itu Malaysia. Dia bilang, masuk. Dia bingung masuk imigrasi kunaon. Masuk kan dicap dulu mesti keluar, lalu kemudian masuk ke Malaysia, sidik jari gini. Tah, nyobaan gitu. Iya, ulah alu pan atuh cenah ieu paspor urang jadi rocet-rocet. Justru paspor teh kudu rocet-rocet, namun teu rocet-rocet kan mau bisa asup ke yang lain gitu. Jadi saya bawa ini, kasihan senior saya mah geus masuk terus Bapak Ibu. Guys error, kadang-kadang ngomong lama, saya mikirnya gitu ya. Nah, ayo kita masuk. Sampai Malaysia, Bapak Ibu saya lupa, karena kan saya tidak punya SIM internasional. Kalau dari Pulau Jawa masuk ke Malaysia itu harus pakai SIM internasional. SIM saya kan SIM Jawa Barat, Bapak Ibu. Kalau di Kalimantan Barat masih bisa. Begitu Malaysia tidak bisa, mobilnya tidak bisa masuk. Jadi mobilnya disimpan diparkir di imigrasi Indonesia. Jadi saya masuk ke imigrasi Malaysia, terus ketika itu kan kudu naik angkot. Begitu naik angkot saya lupa. Uang saya punya ratusan ribu, tapi itu laku. Saya lupa ngadu keringgit, Bapak Ibu. Jadi masuk Malaysia, pertama ke tukang kelapa dulu. Itu kita beli kelapa. Saya bilang, Pak mau beli kelapa. Aduh, aku tak pandai pakai rupiah. Jadi gayanya upin-ipin loh. Aku tak pandai pakai rupiah. Waduh, saya tengah bulan. Rek balik dari rek nukerin geus kagok. Ah sudahlah kalau gitu, kita nggak usah jajan dan kita nggak usah naik angkot. Duitnya teu laku. Jadi cuma jalan-jalan di perbatasan, sudah masuk Malaysia, udah gitu selesai. Jadi sana naon ya, udahlah balik lagi aja, ada mobil di sana. Mobil itu kira-kira 1 kilo parkir mobil, jadi kita jalan 1 kilo. Udah mau naik angkot, terlaku artosnya. Angkot Pak, cina ini ke Tebedu, ke Kucing, ke Tebedu, Kucing ya, Kucing dan Tebedu. Itu yang paling dekat Tebedu, jadi itu pasar terdekatnya. Saya nggak punya ringgit, wah kami nggak bisa terima rupiah. Kalau ditukar juga lumayan Bapak Ibu, ringgit itu 1 ringgitnya 4.000. Dan itu kira-kira berapa? 5 ringgit ya, 6 ringgit gitu ongkosnya. Kami tidak punya. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa bisa bangkit. Di kebangkitan itu membawa semangat gitu. Jadi mau nggak? Waktu itu saya tanya, mau nggak saya bawa ke pedalaman? Mau. Kuat nggak? Kuat. Bapak ini stroke, Bapak Ibu hampir meninggal 2 tahun yang lalu karena sudah error otaknya. Tapi kemudian ketika saya bawa, saya lihat, duh lamun ayana naon makaning ieu euy tokoh Sunda, urang lamun ayana naon tanggung jawab. Ternyata bisa Bapak Ibu. Nah, bersama Tuhan dan terlalu banyak khawatir, kalau khawatir malah sulit. Jadi, Nats ini berbicara kebangkitan kita yang harus bangkit. Jadi kalau seandainya tidak ada kebangkitan, orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada harapan. Kita juga bohong memberitakan tentang kebangkitan, tentang pengharapan. Nah, Bukit Golgota itu saksi di mana Tuhan Yesus menderita, berkorban untuk kita. Kalau Tuhan Yesus berkorban untuk kita, Tuhan Yesus datang untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak boleh lagi loyo. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi gak boleh lagi ada yang loyo. Karena kebangkitan Kristus itu membawa berkat. Kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan. Tidak boleh ada yang najis. Jadi waktu saya menyuruh senior itu untuk membuat paspor, sebetulnya awalnya tidak saya pikirkan untuk pergi ke Sarawak, Malaysia. Karena janjinya adalah kami akan pergi ke Thailand. Jadi ada satu staf saya yang
bernasar begini. Kalau saya nasarnya begitu, kalau hutang saya lunas, saya bawa ke Kalimantan Barat. Ternyata akhirnya kami bisa nyebrang juga ke Malaysia, ke Sarawak. Tapi teman saya, staf saya ini yang ini, begini, kalau rumahnya laku, kami semua akan dibawa ke Thailand. Jadi sebetulnya paspor ini untuk Thailand. Tapi sebelum Thailand uji coba dulu ke Sarawak, ternyata bisa gitu ya. Jadi uji itu. Jadi ini kebangkitan ini mesti menjadi momen yang kita harus terus naik, Bapak Ibu. Kalau dilihat LPPBS dengan GSDA Mawar Saron, uangnya lebih gede GSDA Mawar Saron. Amin tuh pujian, amin. Karena GSDA Mawar Saron tiap minggu dapat persembahan. LPPBS nggak ada yang kasih persembahan tiap minggu gitu. Ada donatur juga tapi terbatas. Nah, siapa yang membuat kita bisa bangkit? Tuhan. Jadi kalau LPPBS bisa bangkit bersama dengan Tuhan, maka GSJA Mawar Saron pun bangkit bersama Tuhan. Inilah kebangkitan Mawar Saron. Kalau dulu berdoa terus di Getsemani, maka setelah keluar dari Getsemani, Mawar Saron itu tumbuh. Kalau tumbuh itu bangkit. Nggak ada yang tumbuh loyo. Dan kalau sudah jadi Mawar Saron itu sudah berbuah. Sayang mawar itu tidak berbuah, jadi berbunga. Ketika berbunga Mawar Saron itu pasti menjadi berkat. Jadi kita jangan takut aja dengan momen kebangkitan Kristus. Kita pun gereja kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Ya, jadi jangan takut. Ayo kita mulai melangkah dengan iman. Saya 10 tahun menunggu bayar lunas utang, Bapak Ibu. Tapi akhirnya sekarang ngeunah euy, eta mah sudah hutang lunas. Aduh, enak gitu. Enggak. Sekarang udah lunas, semua sudah lunas. Tapi kalau lagi punya utang bebannya tuh erek jalan-jalan, erek biasa itu cenah hari itu bisa, hari hutangnya sampai bayar. Jadi serba salah loh itu. Tapi kalau sudah hutangnya lunas, mau jalan-jalan juga ada lunas hutangnya. Tapi kalau hutangnya belum lunas, hari hutangnya cenah can dibayar, jalan-jalan bisa. Padahal kan jalan-jalan saluran uangnya beda gitu dengan yang untuk bayar hutang. Kalau itu sebenarnya banyaknya abidin. Apa tahu Haji Abidin? Atas biaya dinas. Jadi saya itu jadi Haji Abidin kemana-mana. Haji Abidin jadi berangkat pergi atas biaya dinas, bukan dari uang saya. Jadi kalau ada yang suruh ke sana, ada yang ngasih uang dinas, bukan uang saku. Beda uang dinas dengan uang saku. Ya. Jadi kami bisa pergi kemana-mana, dopai kemana-mana itu Abidin atas biaya dinas. Banyak pejabat Indonesia juga jadi Haji Abidin. Terbogalan duit, tapi karena disuruh jadi panitia haji, kan otomatis harus pergi ke Arab. Jadi Abidin tuh atas biaya dinas pergi kemana. Dan hampir semua pelayan kita itu Abidin semua atas biaya dinas. Ada yang membiayai. Kalau misalnya contoh, kita jadi satu pengurus di satu pelayanan, maka pelayanan itu akan mengutus kita. Biasanya ada anggaran khusus untuk orang itu gitu, untuk pergi. Misalnya adik saya melayani di MPK, Majelis Pendidikan Kristen. Pergi ke Bali, ya ada uangnya untuk pergi ke Bali. Bukan uang saku, bukan uang pribadi. Jadi kalau bisa jalan-jalan itu bukan karena uang sendiri, tetapi biaya dinas. Nah Bapak Ibu, kalau kita bersama dengan Tuhan bisa sediakan segala sesuatu. Bukankah Tuhan kita itu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Hari Selasa pagi saya pergi ke pedalaman, lalu sudah dijadwal beberapa tempat. Jadi dia katakan, Pak, nanti sore Bapak harus masuk pedalaman. Saya sudah diperlihatkan Bapak Ibu bagaimana jalan ke pedalaman. Dan selama saya pelayanan 32 tahun di Jawa Barat, saya baru pertama kali masuk jalan ekstrim seperti itu. Naik motor, lamun mapah mah jeung Budiana ge pernah ke Baduy Dalam. Tapi ya mah naik motor Bapak Ibu, aduh ieu bujur main geus nyuat umuran jeung Sieun geus takut jatuh Bapak Ibu. Jalannya ekstrim, licin, sudah hujan. Saya dibonceng anak seperti L gitu. Saya pegang pundaknya. Bari pedang teh, aduh awe Tuhan. Saya jatuh Tuhan. Oh ya jalannya ieu mah cuur geus kadeg-degnya gitu norok pujulnya geus nyuur-nyuuran. Eta jalannya Bapak Ibu ekstrim sekali itu di pedalaman. Akhirnya sampai Bapak Ibu sampai di pedalaman. Jadi pesannya sebelum masuk pedalaman, Pak, Bapak mesti pakai celana pendek, pakai baju, ini ada jas hujan, pakai sendal jepit. Jadi saya nurut. Jadi kami 4 motor karena timnya harus dibagi 2, harus melayani di pedalaman dan melayani di luar. Yang masuk pedalaman saya,
Ibu Nur dan Pak Masri dengan pendeta teman anak saya namanya pendeta Dadan Sukandar, orang Sunda yang jadi pendeta di Dayak. Jadi 4 motor kami pergi. Jadi saya, Pak Masri dan Ibu Nur. Saya takut lagi Pak Masri pangkolotna jabat geus sepruk naik ke pedalaman kumaha. Akhirnya sampailah di pedalaman. Bapak Ibu setelah sampai bersuka cita mereka. Pertama pelayanan anak-anak dulu jam 5 sampai jam 6 pelayanan anak-anak, lalu jam 6 makan dulu, lalu mulai jam 7 saya pelayanan sampai jam setengah 9 malam. Begitu selesai Bapak Ibu, tiba-tiba majelisnya kasih saya angpau, sudah nggak usah. Angpaunya ditolak, yang datang apa Bapak Ibu? Kalau cenah yang khotbah menghargai teh harus dikasih beras. Jadi kami dikasih beras sekeresek sewa, karena kami bertiga kasih sekeresek sewa. Dan kita ada bisik-bisik, Bapak ini suka durian, dikasihlah kami namanya apa lempok ya. Eta sengit pisan Bapak, nanti dimasak. Jadi ini apa? Ya ini penghargaan kami untuk Bapak. Jadi selain itu kami dapat, jadi pulang tuh mau beas, mau durian juga Bapak Ibu. Ini katanya, Pak kalau lagi musim durian itu angpaunya, PK-nya itu durian sakarung Pak, nanti tadi dibawa. Oh gitu. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kebangkitan Kristus itu membangkitkan semua orang, membangkitkan harapan. Kita punya tema LPPBS itu diberkati untuk memberkati. Jadi kami diberkati dan kami harus memberkati. Makanya kami pergi. Lalu setelah itu kami memberkati di sana dan kami diberkati. Pas pulang yang menarik Bapak Ibu. Saudara saya katakan saya tidak punya apa-apa, tapi dia panggil AA harus bawa ini. Saya bingung bawa apa? Alat musik Dayak Bapak Ibu namanya safe. Saya bingung kumaha mawananya, makanya mobil teknis biru. Waktu kami pergi pas itu cuma bawa 6. Pas pulang jadi 12 Bapak Ibu. Mobil yang hiji Innova, penumpangnya 8, tasnya 12. Itu saya nyusun tas, akhirnya pas pulang di bagasi udah penuh, jadi tiap lakunan ngalahun tas hiji sewa. Jadi aman. Dokter yang udah gede tas-tas kecil saya bawa ransel apa. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, maka dikatakan kebangkitan Kristus itu bawa pengharapan. Sebab kalau kita menaruh percaya pada Yesus yang tidak bangkit, kita menjadi orang yang malang dari segala manusia. Tetapi karena Yesus bangkit, kita tidak malang, ya, kita malah diberkati. Jadi ayo mulai sekarang pakai momen kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita, kebangkitan keluarga kita, kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan gereja kita, kebangkitan pendidikan kita. Tadi malam saya menghadiri Paskah, perayaan Paskah Bandung Raya. Itu gabungan antara Katolik dan Protestan. Pertama yang berkhotbahnya Romonya Romo Wahyu. Ternyata dia TikToker. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada TikToknya Romo Wahyu itu luar biasa. Dia berkhotbah kemarin, setelah itu baru dari Protestan yang berkhotbah. Nah ini kebangkitan. Baru pertama kali ada perayaan Paskah bersama tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Itu Kristen dan Katolik bisa pelayanan bareng, khotbah berdua gitu ya. Promo dulu baru pendeta. Ini ada kebangkitan. Dan seharusnya ya seperti itu. Biasanya kan saling apa ya? Saling menjelekkan, saling serang, gereja Kristen, Katolik dan Protestan saling ini. Tapi di momen Paskah kemarin kita bisa duduk bersama, merayakan bersama. Nanti malam ada doa bersama di gereja Santo Laurentius Jalan Sukajadi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut silakan datang hadir. Ini doa bersama antara Katolik dan Protestan jam 7 malam di Santo Laurentius. Orang yang dari Regensi dekat loh, tinggal turun ke Sukajadi. Santo Laurentius, bangunan gereja di belakangnya ada ulang besar. Itu acara doa bersama Katolik dan Protestan. Ini bangkit. Dulu mana ada Katolik dan Protestan mau duduk bareng-bareng? Enggak. Biasanya sih gak anjing jeung kucing. Ribut. Cek Katolik, Protestan sesat. Protes wae. Kata Protestan, Katolik yang sesat. Makanya salamat kudu mayar gitu kan. Tapi hari ini ada momen kebangkitan. Nanti malam mereka mau berdoa bersama. Protestan dan Katolik, tempatnya di gereja Santo Laurentius Jalan Sukajadi. Kemarin merayakan Paskah bersama Katolik dan Protestan di GUP Kalipah Apo Bandung. Ini momen kebangkitan. Kalau gereja-gereja sudah bangkit, maka
kita semua harus punya energi, harus punya suasana kebangkitan itu dirasakan di antara kita. Ya, jangan ada lagi yang kemudian mundur, takut. Nah, Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, itu ada hari esok. Kalau Yesus bangkit, ada masa depan. Kalau Yesus bangkit, berarti Yesus sudah menang. Karena Yesus sudah bangkit, kita jadi umat pemenang. Maka ada lagunya kan, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Jadi kita umat pemenang, bukan pecundang Bapak Ibu, tetapi pemenang. Menang dari apa? Yang paling penting kita menang dari kuasa dosa. Kalau menang dari kuasa dosa berarti kita menjadi manusia baru. Manusia baru, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sifat-sifat kita yang lama kita hapuskan, kita hilangkan, ganti dengan yang baru. Itulah arti kemenangan. Itulah arti kebangkitan. Yang dulu suka pundungan, suka ngamekan, tong pundungan, jangan ngamekan. Kita sudah bangkit, kita menjadi orang yang banyak tersenyum, banyak memaafkan. Itu orang baru, orang yang bangkit. Yang dulu suka bolos-bolos gerejanya, sekarang jadi rajin gitu ya. Kenapa? Bangkit ya, bukan menurun. Yang dulu-dulu suka marah-marah, suka ini, sekarang jadi yang mau memaafkan, mau mengampuni. Yang dulu pelit-pelit, sekarang jadi rajin memberi. Amin gitu ya. Jadi ini momen kebangkitan. Kenapa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kebangkitan itu mengingatkan kita, menguatkan kita. Jadi mari Bapak Ibu, dengan kebangkitan kita, kebangkitan Kristus, kita pun bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, saya tidak mau jadi orang Kristen, mending jadi orang Islam. Bisa kawin 4 kali. Kristen bukan bisa kawin 4 kali, bisa dapat 4 istri. Kawin mau Kristen juga mau kawin 7 kali juga bisa, asal satu mati kawin lagi, satu mati kawin lagi, satu mati kawin lagi, bisa Kristen juga. Cuma tidak bisa langsung borongan opat. Ya tahu pun masalahnya. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus harus menjadi satu momen, satu tekad dari kita bahwa kita itu menjadi orang-orang yang harus bangkit, harus menang, harus diberkati supaya bisa memberkati. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menyampaikan terus kabar kebangkitan ini. Kenapa? Karena iblis itu menghalangi proses kematian dan kebangkitan. Iblis tidak mau Yesus mati sebenarnya. Dan iblis tidak mempercayai Yesus mati dan bangkit. Iblis tidak percaya, tidak mau percaya. Kenapa? Karena kalau Yesus mati, iblis tahu kalau Yesus mati, dia akan kalah. Itu sebabnya iblis memberitakan kabar bohong bahwa Yesus tidak mati. Itu hanya diserupakan. Yang disalib itu bukan Yesus. Itu penipuan iblis. Tapi kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bahwa Yesus betul-betul mati. Saksinya banyak. Ya, kalau sekarang zamannya media sosial, waktu Yesus disalib, ada yang bikin konten. Hey guys, aku lagi di Golgota guys. Di sana ada 3 orang guys lagi disalib. Yang tengah itu lukanya luar biasa guys. Aku tidak kenal guys. Ini tiba-tiba jam 12 gelap guys. Sudah dulu ya, tidak kelihatan. Kan pasti gitu kalau zaman sekarang ada konten. Pandemi apalagi langsung itu program jadi banyak. Oh, siaran langsung. Begitu jam 3 kemudian terang lagi kan, setelah gelap konten lagi. Guys, ternyata ini jam 3 itu sudah ini, tetapi yang di tengah mati guys. Itu lambungnya ditusuk guys, keluar air dan darah dari lambungnya guys. Dia diturunkan, cepat-cepat dibawa dikuburkan guys. Dan ternyata kuburnya disegel karena ini hampir Sabat. Sampai sini dulu ya guys, siaran langsungnya, nanti disambung lagi. Kan begitu kalau ada kontennya. Untung waktu itu belum ada konten. Jadi hanya kita baca dari kitab suci, Bapak Ibu. Tapi kan ada saksinya. Yesus mati, dikuburkan, masuk ke kuburnya cepat-cepat karena mau Sabat. Kalau sudah zaman konten, nih kata si Romo, pasti ada yang diam-diam nyumputin
kamera tersembunyi disimpan di dekat makam Yesus, di dekat kuburan Yesus. Lalu kemudian detik-detik bangkitnya Tuhan Yesus, lihat tanda merah. Ya entah apa yang geraknya, apakah matanya dulu atau jarinya dulu. Kan kalau di film drama Cina itu orang yang misalnya CEO yang menyamar atau CEO yang pingsan, yang koma 3 tahun kemudian dibangkitkan oleh pengemis miskin. Siapa yang suka nonton drama Cina? Ketahuan. Lalu ada tanda merah. Guys, ini detik-detik kebangkitan Yesus. Ada tanda merah. Kemudian tiba tring. Untung nggak ada, belum ada. Jadi kita percaya Yesus bangkit saja gitu ya. Tidak ada detik-detiknya kelihatan gitu. Kan ada sering sekali kan sekarang entah di Instagram, di TikTok, detik-detik kecelakaan, detik-detik ini. Ini kalau detik-detik kebangkitan Kristus itu kalau zaman sekarang mungkin sudah ada videonya. Bersyukur itu nggak ada. Tapi terlepas dari itu semua, yang kita percayai, yang kita imani, Yesus bangkit. Amin. Karena ini yang paling penting. Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu berita Injil. Jadi berita Injil itu Bapak Ibu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu berita Injil sejati. Ketika kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kita harus menceritakan tentang kematian Yesus. Kematian, kesengsaraan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ini adalah berita Injil. Kalau kita menceritakan kabar Injil, tidak ada kematian dan kebangkitan, itu bukan Injil. Kita meyakini bahwa Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan ini yang harus kita beritakan kepada semua orang, karena dengan kebangkitan Kristus kita jadi pemenang. Dengan kebangkitan Kristus ada hari esok. Dengan kebangkitan Kristus ada kehidupan kekal. Dengan kebangkitan Kristus dosa kita diampuni. Jadi mari kita sekarang menata hidup kita. Kalau dulu kita sangat lama bergumul di Getsemani, sekarang sudah bertumbuh menjadi setangkai mawar merah. Oh, sekarang bukan mawar merah, mawar Saron. Dulu bergumul kan, berdoa nih di Getsemani. Getsemani itu perjuangan, Bapak Ibu. Jadi dalam Getsemani itu pembuluh darah kapiler Tuhan Yesus itu pecah. Saking pecahnya keluar darah, mencucur. Itu perjuangan yang berat. Jadi Getsemani adalah masa perjuangan, tetapi akhirnya harus menyerah pada kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Nah sekarang dalam perjuangan itu, ketika sesuatu sudah ditanam pasti bertumbuh dan menghasilkan. Dan di Taman Getsemani itu juga tumbuh pohon mawar yang sudah bertumbuh. Nah, Bapak Ibulah saksi hidupnya, Bapak Ibulah pelaku sejarahnya, Bapak Ibu yang harus menikmati, Bapak Ibu yang harus mengabarkan, Bapak Ibu yang harus menyaksikan kepada semua orang. Bagaimana mulai dari perjuangan sampai bertumbuh dan kemudian menjadi berkat. Dan biarlah kehadiran GSJA Mawar Saron sungguh-sungguh boleh memberkati banyak orang. Dengan mawar kita bisa memberikan satu rasa cinta ya. Kalau laki-laki kasih mawar merah, mawar Saron ke seorang perempuan, nanti El pergi malam minggu ke Dago, ada yang jual tangkai mawar di Jalan Dago, lalu bawa sama pacarnya itu. Tanda cinta yang luar biasa ya. Setangkai mawar merah. Nah, kita sudah jadi setangkai mawar merah yang harus jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, maka hidup kita bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kemuliaan Kristus terpancar dari kehidupan jemaat GSJA Mawar Saron. Kasih Kristus terasa oleh orang-orang di sekitar yang ditampilkan, ditunjukkan oleh jemaat GSJA Mawar Saron. Jadi kita
dengan momen kebangkitan harus memberkati banyak orang. Berkat terutama yang mereka harus terima adalah kabar baik, berita keselamatan. Bagikan itu. Nanti kalau kita ada lebihnya yang lain, kita boleh berbagi hal yang lain. Tapi yang terutama, berkat utama adalah berkat keselamatan, supaya semua orang diselamatkan. Biarlah dengan kebangkitan Kristus kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan berbagi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami pada hari ini. Kami percaya dengan kebangkitan Kristus ada kemenangan. Dengan kebangkitan Kristus ada pengharapan. Dengan kebangkitan Kristus ada hari esok. Dosa kami sudah dihapuskan dan kami boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi ini. Dan kami terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GCA Mawar Saron. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta Diana yang Tuhan percaya menggembalakan di tempat ini, berikan terus kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Ibu Pendeta Diana boleh menggembalakan GSJA Mawar Saron dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan dan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan kepada kami semua kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhannya. Tuhan
bangkit daripada segala keterpurukan kami. Kami bangkit daripada masa lalu kami. Kami bangkit daripada segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan kaki kami, teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh bangkit dan memandang Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa bersama dan beserta dengan kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Pendeta Anto sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami boleh tetap teguh. Kami bangkit, kami akan melihat hari-hari kami, bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan masih Tuhan berikan bagi kami semua yang berharap dan bersandar pada Tuhan. Dan satu iman kami yang teguh Tuhan, bahwa ketika kami percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka kami tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau bangkit dari kesedihan kami. Kami mau bangkit daripada masa lalu kami. Kami mau bangkit Tuhan dari semua hal yang mengikat kaki kami, untuk kami melangkah ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Pendeta Anton, Tuhan memberkati Ibu Deli, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ditempatkan. Tuhan yang memberkati, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran selalu beserta dengan pelayanannya. Tuhan memberkati sebagai pemimpin LPPBS, Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya seperti Tuhan sudah memberkati Pak Pendeta Anton dengan ibu sekeluarga bersama dengan tim LPPBS, Tuhan juga akan terus memberkati kami di tempat ini, Gereja Mawar Sharon ini Tuhan. Kami akan maju Tuhan, kami akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, tapi kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami dengan setiap masalah pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kami tepat pada waktunya. Kau Yehova Jireh, Kau Yehova Rafa, Kau Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Mungkin hari ini yang kami membutuhkan keuangan, butuh pekerjaan, butuh rumah, atau butuh apapun, butuh hikmat karena kami bersekolah, kami belajar, kami bekerja. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mencukupkan apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat aparat pemerintah setempat, buat Pak RT, Pak RW Tuhan, Pak Yoga Tuhan, Polsek Tuhan, Koramil Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga tak putusnya berdoa buat anak kami Bernard, Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami memberkati Opung Boru, kesehatan daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menerima berkat, kami bersama-sama akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Angkat tangan kita. Bapak, ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pegang tangan kami. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu tuntun kami dari hari ke hari. Kuatkan, teguhkan iman kami. Kami terus memandang Tuhan, Allah yang sudah memilih kami, Allah yang akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, dan juga Allah yang akan selalu memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan